Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Pembahasan kita kali ini masih mengenai tema 5, pengalamanku, subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Mata pelajaran yang akan dibahas kali ini yaitu matematika dan PPKN. Untuk materinya, matematika kita akan mengingat kembali satuan ukur panjang. Dan untuk PPKN, kita akan membahas pengamalan sila ke-4 dan ke-5. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, ayo kita mulai. Seperti yang sudah kalian ketahui, alat ukur panjang baku itu ada penggaris, meteran pita, meteran saku, dan meteran roll. Pada sebuah penggaris, ada satuan panjang yang disebut sentimeter. Lalu pada meteran pita, meteran saku, dan meteran roll ada dua satuan panjang, yaitu sentimeter dan meter. Nah, tadi ada satuan sentimeter dan meter. Coba sekarang Ibu tanya, 1 meter berapa sentimeter ya? Iya, benar. 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Kalau 2 meter sama dengan 200 sentimeter. Sekarang coba dibalik. Kalau 200 cm sama dengan 2 meter. Kalau 100 cm, iya sama dengan 1 meter. Nah, untuk ukur panjang ini, satuan ukur panjang ini bisa juga dijumlahkan jika dalam soal terdapat dua satuan ukur panjang. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa contoh soal tentang satuan ukur panjang. Contoh soal yang pertama, Ibu membeli pita di pasar. Pita merah berukuran 8 meter. Pita biru berukuran 500 cm. Pita mana yang lebih panjang? Nah, untuk menemukan pita mana yang lebih panjang, kita rubah dulu satuan panjang yang berbeda di dalam soal tersebut. Karena di dalam soal ada dua satuan panjang yang berbeda, yaitu 8 meter dan 500 cm, maka kita rubah menjadi satuan panjang yang sama. Kita rubah yang 8 meter. 8 meter kita rubah menjadi sentimeter. Berapa 8 meter kita rubah menjadi sentimeter? Ada yang tahu? Iya, 8 meter sama dengan 800
sentimeter. Jadi 8 meter lebih panjang dari 500 sentimeter. Berarti pita merah yang lebih panjang dari pita biru. Contoh soal yang kedua. Ibu mempunyai pita merah berukuran 8 meter, lalu dipotong sepanjang 50 cm. Berapakah sisa pita ibu? Di dalam soal ada kata dipotong, yang berarti dikurangi atau diambil. Jadi pembahasannya 8 meter dikurangi 50 cm. Tadi sudah dijelaskan 8 meter sama dengan 800 cm. Nah, 800 cm diambil atau dikurangi 50 cm. Berapa hasilnya? Iya, 750 cm. Jadi, sisa pita ibu adalah 750 cm. Atau jika dirubah ke dalam meter menjadi 7 meter 50 cm. Contoh soal yang ketiga, 1 meter 30 cm ditambah 500 cm. Berapakah hasilnya? Karena di dalam soal terdapat dua satuan ukur panjang, yaitu meter dan sentimeter, kita rubah menjadi sentimeter semuanya. Jadi, 1 meter 30 cm itu sama dengan 130 cm. Nah, setelah itu, karena sudah sama-sama sentimeter, maka kita jumlahkan 130 cm ditambah 500 cm. Kita pakai penjumlahan menurun ya. 130 cm ditambah 500 cm. Kita jumlahkan dari yang angka terbelakang. 0 ditambah 0 yaitu 0. 3 ditambah 0 hasilnya 3. Lalu yang depannya 1 ditambah 5 hasilnya 6. Jadi 130 cm ditambah 500 cm hasilnya 630 cm. Nah, kita singkat menjadi lebih padat menjadi 6 meter 30 cm. Itulah hasil dari penjumlahan 1 meter 30 cm ditambah 500 cm. Sekarang coba kalian perhatikan sebuah percakapan antara Ayah dan Benny, lalu Dinda dengan petugas kebun binatang. Percakapan yang pertama antara Ayah dan Benny terlebih dahulu. Bagaimana jika kita mengelilingi kebun binatang dahulu? Lalu, percakapan yang kedua
antara Dinda dan petugas kebun binatang. Bu, saya ingin mengusulkan agar disediakan tempat sampah di wisata ini. Lalu petugas kebun binatang menjawab, "Terima kasih atas usulnya." Nah, dua kalimat percakapan ini merupakan pengamalan sila keempat karena di dalamnya mengandung tentang musyawarah. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Keputusan dalam musyawarah diambil secara mufakat. Mufakat itu artinya diambil secara bersama-sama. Ya, setiap anggota musyawarah sebaiknya menerima keputusan dengan lapang dada. Nah, tadi di dalam percakapan antara Ayah dan Beni, itu termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Di dalam percakapan yang pertama antara Ayah dan Beni, terdapat pengamalan sila keempat, yaitu menghargai pendapat orang lain. Karena Ayah meminta pendapat kepada Beni untuk mengelilingi kebun binatang terlebih dahulu, katanya. Lalu Beni menjawab atau mengiyakan ajakan ayahnya tersebut. Kemudian, percakapan yang kedua antara Dinda dan petugas kebun binatang, pengamalannya yaitu menyampaikan pendapat dengan santun. Karena Dinda menyampaikan pendapat kepada petugas kebun binatang untuk menyediakan tempat sampah di wisata tersebut dengan santun. Baiklah, tadi sudah dijelaskan mengenai pengamalan sila keempat Pancasila. Sekarang kita bahas pengamalan sila kelima dalam Pancasila. Berhubungan dengan tempat wisata, ternyata ada pengamalan sila kelima dalam tempat wisata loh. Tempat wisata biasanya memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengunjung. Mematuhi aturan merupakan contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila dapat diamalkan di tempat wisata. Nah, selain mematuhi aturan dalam sebuah tempat wisata, ada beberapa contoh lagi mengenai pengamalan sila kelima di tempat wisata, yaitu yang pertama, menjaga kebersihan dan keindahan tempat wisata. Caranya bagaimana? Caranya dengan tidak membuang sampah sembarangan di tempat wisata. Buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Contoh yang kedua, bersikap adil dengan tertib saat mengantri tiket. Nah, saat mengantri tiket itu tidak boleh menyalip ya, atau tidak boleh menerobos barisan orang lain, tetapi harus mengantri dengan tertib. Contoh yang ketiga, memuji keindahan tempat wisata. Misalkan, kalian pergi ke sebuah pantai, kalian memuji tempat tersebut bahwa tempat tersebut itu pemandangannya sangat indah. Itu salah satu contoh pengamalan sila kelima.
Kemudian, contoh yang keempat, menggunakan fasilitas di tempat wisata dengan baik. Nah, menggunakan fasilitas di tempat wisata dengan baik itu caranya tidak merusak ya tentunya. Tidak merusak fasilitas, tidak boleh mencoret-coret. Contoh yang kelima, membayar tiket masuk sesuai ketentuan. Nah, untuk membayar tiket itu harus sesuai ketentuan. Misalkan tidak boleh menawar, tidak boleh meminta gratis tiket kepada petugas. Itu termasuk pengamalan sila kelima. Oke, pembelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.